Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Julian Tuhmuri, SSI MSI. Saya merupakan dosen tetap pada program studi pemanfaatan sumber daya perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura, Ambon. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Dalam rangkaian proses tersebut, saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Saya memiliki peminatan khusus di bidang sosiologi masyarakat perikanan, sehingga mata kuliah yang saya ampu sangat erat kaitannya dengan kompetensi keilmuan saya, yaitu di bidang ilmu sumber daya nelayan kepulauan. Melalui kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman dalam menjalankan salah satu tugas utama sebagai dosen, yaitu di bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya bawakan pada video pembelajaran ini adalah mata kuliah dinamika dan interaksi nelayan kepulauan. Mata kuliah tersebut berbobot 2 SKS yang diberikan pada semester genap, tepatnya di semester 2. Perkuliahan ini diampu oleh tim teaching, di mana saya turut berperan sebagai salah satu anggota dari tim pengajar. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini ialah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dinamika sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian masyarakat nelayan kepulauan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi masyarakat nelayan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tipologi masyarakat nelayan di Indonesia. Dan yang kelima, memberikan contoh dinamika sosial pada masyarakat pesisir. Tujuan ini selaras dengan bahan kajian pertemuan pertama yang mencakup pengertian dinamika sosial, konsep masyarakat pesisir dan kepulauan, karakteristik sosial ekonomi nelayan, serta tipologi masyarakat nelayan. Proses perkuliahan yang dilakukan akan ditampilkan dalam sebuah video proses perkuliahan sebagai bagian dari tugas pengajaran. Berikut videonya dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Semua dalam keadaan baik? Oke, bisa mengikuti perkuliahan di hari ini? Oke, saya yakin kalian semua pasti akan bisa mengikuti perkuliahan di hari ini sampai selesai dengan baik. Ya, jadi perkuliahan kita di hari ini tentang mata kuliah dinamika dan interaksi nelayan kepulauan. Jadi kalau kita di PSP, pemanfaatan sumber daya perikanan, kita tidak hanya belajar tentang menangkap ikan, buat alat tangkap, mempelajari tingkah laku ikan, tapi juga hal yang paling penting itu ialah kita harus mempelajari aktor utamanya, yaitu nelayan atau manusia. Jawab saja, jangan takut. Oke, jadi untuk materi pembelajaran kita di hari ini adalah materi yang pertama, yaitu konsep dasar dinamika sosial dan karakteristik masyarakat nelayan kepulauan. Oke. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita, pada akhir pembelajaran kalian nantinya diharapkan mampu, yang pertama menjelaskan pengertian dinamika sosial. Yang kedua, menjelaskan pengertian masyarakat nelayan kepulauan. Dan kemudian yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi masyarakat nelayan. Yang keempat, menjelaskan tipologi masyarakat nelayan di Indonesia. Dan yang kelima, memberikan contoh dinamika sosial pada masyarakat pesisir. Ya, jadi memahami dinamika sosial masyarakat nelayan berarti memahami kehidupan, perubahan dan masa depan kelompok masyarakat pesisir. Ya. Jadi yang seperti saya katakan tadi, kita tidak hanya
berpikir bagaimana cara menangkap ikan, tapi bagaimana juga kita memanajemen kehidupan interaksi masyarakatnya. Oke. Nah, pasti kalian tidak asing dengan foto ini kan? Ini foto kegiatan praktikum kemarin di Laha. Ada kalian di sini? Nah, kalian yang foto. Jadi kalian secara tidak langsung sebenarnya sudah berinteraksi dengan nelayan, walaupun mungkin ada hal-hal yang sebenarnya bisa kalian pelajari di situ, hanya saja mungkin kalian belum memahami bahwa itu juga bagian dari sebuah dinamika interaksi masyarakat pesisir. Nah, kalau ada muncul pertanyaan seperti ini, di sini ada yang orang tuanya nelayan atau saudaranya? Ada? Siapa? Karen? Ya, kakak. Nah, kalau pertanyaannya menurut kalian apakah kehidupan nelayan sama seperti 20 tahun yang lalu? Yang Karen lihat dari kehidupan kakaknya sebagai seorang nelayan, apakah waktu, ya mungkin tidak 20 tahun yang lalu ya, waktu Karen kecil sampai Karen usia saat ini, apakah ada perubahan? Nah, perubahannya di mana? Oh, dulu jaya-jayanya. Nah, ini kan jadi timbul pertanyaan. Lautnya masih ada, sumber daya alamnya, ikannya juga mungkin masih ada, tapi kenapa kok terjadi perubahan pada kehidupan nelayan? Nah, makanya kita di saat ini perlu untuk mempelajari topik yang hari ini kita akan bahas. Nah, nantinya dalam topik pembelajaran kita di hari ini ada capaian pembelajaran yang harus kita capai, yaitu capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL 1 menunjukkan selalu salah pencet. Menunjukkan integritas, etika, tanggung jawab dan kepekaan terhadap keberlanjutan perikanan. Lalu CPL 2 menguasai konsep ilmiah sosial, ekonomi, ekologi, oceanografi dan pengelolaan sumber daya perairan. Lalu dia punya CPMK-nya yaitu CPMK 1 menjelaskan konsep dasar dinamika sosial, karakteristik masyarakat nelayan kepulauan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat pesisir. Dia punya sub CPMK yaitu sub CPMK 1 menjelaskan konsep dasar dinamika sosial dan karakteristik masyarakat nelayan kepulauan. Nah, indikatornya mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan karakteristik masyarakat nelayan secara tepat. Oke. Jadi harapannya setelah mengikuti perkuliahan hari ini, kalian itu nanti mampu menjelaskan konsep dinamika sosial itu seperti apa, kemudian memahami karakteristik masyarakat nelayan kepulauan, serta mengidentifikasi perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat pesisir. Nah, jadi nantinya juga di sini diharapkan kalian memahami dinamika sosial dan perubahan masyarakat. Nah, lalu kenali karakteristiknya. Misalnya masyarakat nelayan kepulauan itu seperti apa sih? Yang membedakan mereka dari masyarakat yang lain itu seperti apa? Nah, kemudian perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat pesisir. Nah, di sini saya kasih pesan, mari kita belajar bersama untuk memahami dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat pesisir yang berkelanjutan. Oke, saya kembali lagi karena cahaya matahari tidak terbaca. Sebelum kita masuk ke ilmunya, kita harus memahami dulu dinamika sosial itu apa. Nah, kalau secara harafiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gabungan khusus dinamika sosial tidak berarti berdiri sendiri sebagai suatu entry tunggal, melainkan gabungan dari kata dinamika dan sosial. Istilah dinamika itu kita lebih banyak temui di dalam ilmu fisika kalau tidak salah. Jadi kalau di sini dia punya makna kata dinamika adalah gerak dari dalam tenaga yang menggerakkan atau semangat. Nah, sedangkan sosial itu berkenaan dengan masyarakat. Jadi kita bisa simpulkan dinamika sosial adalah gerakan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oke, bisa mengerti dinamika sosial itu seperti apa? Jadi ada sesuatu yang menggerakkan dalam kehidupan bersosial masyarakat yang kemudian membuat suatu perubahan di dalam kelompok kehidupan itu. Oke, kita lanjut. Konsep dalam masyarakat. Nah, berdasarkan arti
leksikal tersebut, dinamika sosial dipahami sebagai gerak atau tenaga penggerak yang menimbulkan perubahan terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Jadi dinamika sosial itu akan selalu terjadi. Tidak mungkin dalam satu masa lalu tidak ada terjadi dinamika. Nah, tidak, pasti selalu terjadi. Karena dalam sebuah kelompok kehidupan masyarakat ada ini, hubungan individu dengan individu, kemudian hubungan individu dengan kelompok, kemudian hubungan kelompok dengan kelompok. Nah, ini ada contohnya di bawah. Nelayan berbagi informasi lokasi ikan yang baik. Kemudian individu dengan kelompok. Seorang nelayan mengikuti pelatihan dari kelompok nelayan. Kemudian ada lagi kerjasama antar kelompok nelayan dalam pemasaran ikan. Oke, jadi kita juga ya faktor internalnya. Di sini ada bertambah atau berkembang penduduk, penemuan baru, atau inovasi, kemudian konflik dalam masyarakat dan pemberontakan atau revolusi. Yang paling mencolok itu yang saya kira temukan dalam masyarakat itu adalah inovasi. Tapi kita lanjut dulu. Kemudian faktor eksternal dari luar masyarakat, perubahan lingkungan fisik. Jadi memang cuaca, bencana alam juga mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir. Misalnya di sini katakan penduduk pindah dan beradaptasi karena bencana alam. Bisa saja kalau terjadi abrasi, maka penduduk pesisir mungkin saja akan berpindah tempat tinggal. Pasti tadi lebih masuk ke bagian daerah yang tinggi. Kemudian ada juga faktor keterangan misalnya. Kemudian pengaruh kebudayaan lain. Ini juga salah satu faktor yang eksternal yang mempengaruhi dinamika sosial. Kemudian, ada peringatan di sini. Ingat, dinamika sosial terjadi karena berbagai faktor yang terus mendorong perubahan dalam kehidupan masyarakat. Lanjut. Contohnya tadi dinamika sosial. Ini ada contohnya. Misalnya urbanisasi. Perpindahan penduduk desa ke kota membuat mata pencarian mereka. Ya toh? Tidak mungkin orang dari desa pindah ke kota untuk jadi misalnya petani seperti itu, tidak. Pasti bentuk pekerjaan yang mereka cari juga ya menyesuaikan dengan apa yang ditawarkan oleh kehidupan kota seperti itu. Kemudian digitalisasi transaksi. Jadi ada peralihan dari uang tunai ke dompet digital saat belanja. Ya kan, kalian juga saat ini kan pasti merasakan hal yang sama kan? Bahkan kalau kalian keluar daerah di beberapa bandara tidak lagi menerima transaksi cash uang tunai. Semuanya harus serba kris. Nah, jadi itu juga sebenarnya akan membuat terjadi sebuah perubahan sosial. Karena mungkin saja ada orang yang dia berupasi menggunakan kris dan dia tidak menggunakan cash, dan dia tidak bisa menggunakan uang cashnya karena tuntutan ini digitalisasi transaksi. Juga nanti jadi masalah. Kemudian perubahan struktur keluarga. Lalu keluarga besar tinggal bersama, ini lebih banyak keluarga inti. Benar? Kalian juga merasakan hal itu? Dulu waktu saya masa kecil juga kami tinggal tuh rame-rame, setiap orang semua tinggal sama-sama. Tapi sekarang masing-masing tinggal terpisah, khusus keluarga inti saja tinggal bersama. Kemudian gaya komunikasi penggunaan media sosial diartikan sudah menyebar dan tatap muka. Lalu aksi demonstrasi gerakan mahasiswa atau buruh yang berhasil mengubah kebijakan hukum. Nah, sekarang setiap kalian lihat di TV kan ada aksi demonstrasi besar-besaran, dan kita belum tahu apakah nanti mampu untuk merubah kebijakan hukum dan sebagainya dengan biasa. Oke, jadi ini dari dinamika sosial adalah perubahan yang terjadi terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Nah, tahukah kamu setiap perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari proses dinamika sosial yang membentuk masyarakat kita, termasuk masyarakat lain. Nah, dampaknya ada dampak positif, dampak negatif. Selalu ada dua hal. Dampak positifnya, penyebaran informasi lebih cepat, teknologi yang cepat komunikasi antar waktu dan jarak. Jadi orang sekarang misalnya kayak kemarin ada praktikum kan saling kontak antar lainnya hanya cuma lewat HP, sangat mudah. Jadi mempersingkat waktu dalam setiap kegiatan yang ada.
Kemudian peningkatan integritas sosial, masyarakat makin terbuka dan toleran terhadap perbedaan. Modernisasi pola pikir, masyarakat meninggalkan tahlil dan beralih logika ilmiah. Nah, mungkin dulu orang mau tangkap ikan, mau melaut, mereka masih mau bilang anakku, atau bahasa modernnya sekarang ekological apa? No knowledge, local ecological knowledge. Nah, jadi orang masih menggunakan cara tradisional, cara melihat cuaca, cara melihat keadaan air di laut sebelum mereka melakukan atau pergi melaut, misalnya seperti itu. Nah, berbeda dengan orang yang sekarang, banyak aplikasi yang sudah membantu kita. Jadi tinggal lihat aplikasi, oh ini cuacanya bagus, besok ini tidak ada ombak, ya kita bisa turun. Nah, seperti itu. Kemudian kelompoknya baru muncul profesi baru seperti komunikator atau ahli data. Nah, kalian jumpai kan di kehidupan masyarakat pesisir nelayan, banyak orang tua nelayan yang anak-anaknya tidak lagi ingin berkecimpung di dunia perikanan kan, atau menjadi nelayan kan. Banyak yang bahkan mungkin orang tuanya mengharapkan anak-anaknya itu lebih, jangan lagi saya sudah nelayan, anak saya jadi nelayan. Mungkin anak saya berbeda di kantoran atau punya profesi yang lain. Nah, ini semua karena dampak dari ini dinamika sosial itu kita lihat. Nah, itu dampak positifnya ya. Untuk dampak negatifnya, disorganisasi sosial, memudahnya nilai dan norma lama sebelum norma baru terbentuk. Kemudian kesenjangan sosial, jarak ekonomi melebar antara kelompok aktif teknologi dan ketegangan dari jauh. Kemudian degrad budaya, kultur shock, ketidaksiapan mental masyarakat menerima perubahan budaya dan instan. Lalu ketertinggalan budaya, pertumbuhan teknologi yang tidak diimbangi kesiapan norma hukum. Itu sering terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk dalam masyarakat nelayan. Jadi sebenarnya ada dampak negatif, ada dampak juga positif. Jadi di sini dikatakan dinamika sosial adalah keniscayaan. Artinya kuncinya adalah bagaimana masyarakat mampu beradaptasi secara bijak agar dampak positifnya lebih besar dan bisa menekan dampak yang negatif ini. Kemudian yang tadi saya katakan, dinamika sosial, perubahan tidak bisa dihindari. Jadi dinamika itu terus berjalan, tetapi perubahan bisa didampingi. Tahukah kamu, masyarakat yang aktif akan maju, tapi masyarakat yang bijak akan bertahan dan sejahtera. Jadi bukan soal kita mengikuti perkembangan zaman saja, tapi bagaimana kita bijaksana dalam menyikapi hal-hal baru yang kita jumpai dalam perkembangan zaman. Oke. Nah, ini dinamika sosial masyarakat nelayan. Perbedaannya, kalian masih tahu perbedaannya seperti apa? Alat tangkap, kalau nelayan zaman dahulu jalan mancing, ibu tombak. Kalau nelayan saat ini alat tangkapnya kalau bahasa operasi perahu kayu layar atau dayung. Sedangkan kalau yang sekarang kalau mengukur dengan mesin dan teknologi sangat berbeda kan. Kemudian navigasi, nah ini yang disebut local ecological knowledge, mengandalkan pengalaman arah angin dan tanda alam. Nah ini biasanya warisan turun-temurun atau kalian juga dari pengalaman yang sendiri. Sedangkan di zaman sekarang, orang juga tidak lagi pikir ini, orang langsung mau yang instan. Nah, pakai alat, ada GPS, sonar, sepanjang dan aplikasi cuaca. Jadi tinggal lihat, tidak terbiasa eksekusi. Oke, jadi dinamika sosial atau proses perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akibat interaksi antara individu, kelompok maupun pengaruh lingkungan ekonomi, teknologi dan kebijakan. Jadi masyarakat selalu berubah seiring waktu karena berbagai faktor dan interaksi yang terjadi di sekitarnya. Ini tadi ada contohnya, interaksi antara individu dan kelompok, kemudian pengaruh lingkungan juga, seperti faktor ekonomi, perkembangan ekonomi menciptakan peluang pekerjaan dan perubahan gaya hidup. Kemudian perkembangan teknologi dan kebijakan dan regulasi.
Kebijakan pemerintah dapat membantu tatanan sosial dan pembangunan. Nah, bahkan sampai ke dalam apa kehidupan masyarakat nilai pesisir ya, ada kebijakan-kebijakan juga yang dapat mengatur itu. Ada kebijakan-kebijakan yang mengatur nelayan dengan cara menangkap seperti apa, semua diregulasikan. Siapa masyarakat nelayan? Selama ini kalian tahu nelayan itu siapa? Orang yang tangkap ikan saja? Atau siapa? Orang yang tangkap ikan saja? Lalu keluarganya? Misalnya Keren, kakaknya nelayan, Keren nelayan? Keluarga nelayan. Nah, itu. Jadi kalian harus memahami masyarakat nelayan adalah masyarakat yang kehidupannya bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut. Apakah Keren demikian? Iya, jadi fokusnya sebenarnya di sini. Istri lain bisa pasti. Kalau di Maluku biasa orang bilang apa? Ya, jibu-jibu. Ya, bisa jibu-jibu, papa lele, gitu kan? Nah, ada istri-istri lain yang juga terlibat dalam permasalahan ikan ya. Merupakan hasil tangkapan dari suaminya misalnya. Di sini kan tulis berperan ini untuk suami. Nelayan seperti membagian jaring juga, mengolah laut dan mengurus rumah tangga. Kemudian pedagang ikan sudah pasti hasil tangkapan pasti akan didistribusikan di sini. Pengolah ikan, misalnya mengolah hasil laut menjadi berbagai produk seperti ikan asin, harum, kerupuk, pemindangan dan produk lain. Kalau kita biasa di sini itu ikan asap cair, ikan asap cair. Jadi di hasil apa ikan yang diolah dengan sedemikian rupa sehingga dengan teknologi tinggi juga sehingga menghasilkan produk baru. Jadi tidak sama dengan ikan asal atau ikan asal yang sering kita jumpai di pasar. Kemudian pengepul ini mirip dengan amfibi yang katakan, cuman di sini fungsinya menjadi ikan dalam besar dari air atau dari kecil, kemudian menyimpan es, menyimpan dalam es dan menyalurkan ke pasir yang lebih luas. Nah, dikatakan masyarakat adalah satu kesatuan yang dari berbagai peran yang saling mendukung, mulai dari laut hingga produk ikan sampai ke tangan konsumen. Oke, karakteristik masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan memiliki ciri khas yang membedakan mereka dari masyarakat lain. Sebenarnya saya tidak perlu jelaskan kan, kalian bisa memahami karena di beberapa pemaparan itu sudah dijelaskan tentang karakteristik masyarakat nelayan ini. Jadi hidupnya bergantung musim, kemudian pendapatan tidak kurang, solidaritas tinggi, dan ternyata waktu kalian praktikumkan bagaimana nelayan itu memiliki kampung berbeda dan bisa bekerja bersama-sama. Dekat dengan laut, yang tinggi tinggal di gunung, tapi ikannya di laut. Kemudian memiliki budaya lokal, misalnya sasi tradisional di luar ada. Nah, oke, kita masuk dalam tipologi nelayan. Perkembangan nelayan berdasarkan alat modal teknologi dan asal. Nah, ini ada tiga jenis nelayan, ada tradisional, ada modern, nelayan modern. Misalnya kalian lihat tempat praktikum itu, nelayan lah itu termasuk dalam kategori nelayan mana? Semi modern, karena kita dijarin walaupun pakai katrol tapi bukan manual lagi pak. Dari manual juga. Oh jadi ibaratnya teknologinya belum sampai dengan yang canggih sekali ya, memang masih juga menggunakan tenaga komputer. Oke, jadi nelayan semi modern di sini katanya yang mulai menggunakan. Artinya sudah menggunakan tapi belum semua hal itu diubah dengan teknologi yang benar. Berarti memang nelayan di lahan itu adalah masuk kategori nelayan semi modern. Oke, ini contoh tadi juga sudah saya jelaskan. Kalau dahulu itu menjual di pasar seperti itu. Kalau sekarang kita bisa dari aslinya itu sudah bisa jual di pasar seperti itu. Jadi karena memanfaatkan teknologi ada, kita punya kerja yang harusnya kita berhari-hari di pasar, mungkin saja
sudah lebih dipermudah dan menghemat waktu. Oke, jadi sudah mengerti tentang dinamika sosial itu seperti apa? Dinamika sosial itu adalah proses perubahan yang terus berlangsung. Proses perubahan yang terus berlangsung. Oke, kalau karakteristik lain ada yang tahu seperti apa? Karakteristik nelayan itu ada beberapa dari pada musim yang mana di provinsi itu adalah musim muda dan musim barat. Jadi pendapatan nelayan itu tergantung pada musim tersebut. Jadi kalau musim timur otomatis nelayan susah untuk pergi malam. Ya, benar. Itu adalah karakteristik nelayan. Jadi kalau dari hal yang kita sudah bahas ini, kita akan sampai ke dalam kesimpulan kita, yaitu masyarakat nelayan itu merupakan masyarakat yang dinamis. Perubahan lingkungan teknologi ekonomi maupun kegiatan akan mempengaruhi kehidupan sosial mereka ya. Jadi baik lingkungan, teknologi ekonomi atau kebijakan dan juga kehidupan sosial mereka sangat mempengaruhi perubahan yang ada di kehidupan sosial mereka. Jadi, semoga pembelajaran kita hari ini mampu untuk menjawab tujuan pembelajaran kita. Jadi kalian mampu untuk mengerti apa itu dinamika sosial dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang lain. Saya rasa untuk hari ini kita sampai di sini dan kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Dan semoga apa yang tadi kita sudah bincangkan dapat dimengerti dan nanti akan ada kegiatan diskusi di minggu depan nanti ya. Untuk itu perkuliahan saat ini kita mulai selesai dan saya ucapkan terima kasih untuk semua untuk boleh hadir dan kita akan bertemu di minggu depan. Selamat siang semuanya. Demikian video pembelajaran saya dalam mata kuliah Dinamika dan Interaksi Nelayan Kepulauan pada program studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Patimura Ambon. Kiranya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama di tahun 2026. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.